hidup negara dan berjiwa Pancasila, betul-betul mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Sore ini sambil menikmati sejuknya pegunungan Tarwangso, dan saat ini kita sedang berada tepatnya di Sendang Tariwangso, yaitu tepatnya di Desa Watupunang, Kecamatan Tawangsari. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama mengenai peran disabilitas terhadap pengawasan pilkada tahun 2020 di acara ngulik atau ngobrol unik seputar pilkada. Bersama saya Dodi Kurniawan selaku pembawa acara. Di sini saya ada sebagai staf sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Telah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Suwatun Mufidah SAG, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Selamat sore Bu Suwatun. Selamat sore Mas Dodi. Dan juga hadir di sekitar kita, yaitu warga dari Desa Watupunang yang saat ini hadir untuk ikut di acara ngulik pada sore hari ini. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Saat ini Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan coklit nih, pencocokan dan penelitian. Untuk daftar hadir, untuk daftar pemilih yang di antara 700-an ribu pemilih itu, ada sebagian saudara-saudara kita dari disabilitas. Nah, pada kesempatan sore ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Suwatun Mufidah. Dari 700-an ribu masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang punya hak pilih, kira-kira berapa jumlah disabilitas yang sudah mempunyai hak pilih? Mau Ibu? Ya, terima kasih Mas Dodi. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini kita masih dalam tahapan coklit, pencocokan dan penelitian untuk daftar pemilih dalam Pilkada 2020. Dari sejumlah 702.000 calon pemilih, ada 3.700 disabilitas berdasarkan hasil dari laporan teman-teman Panwaslu Kecamatan yang hasil itu dari coklit ataupun sampel yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman PPD. Jadi untuk disabilitas di Sukoharjo ini sebenarnya sangat luar biasa. Dari 3.700 itu tentu sangat signifikan sekali ketika beliau teman-teman kita yang di disabilitas itu mampu dan bisa berperan dalam ikut partisipasi pengawasan pilkada di Kabupaten Sukoharjo, karena ketika itu dilakukan tentu efeknya sangat luar biasa ya, karena dari 3.700 itu misalnya separuhnya saja yang ikut aktif dalam pelaksanaan dan mereka bisa melakukan sosialisasi kepada lingkungannya. 1 orang 10 orang begitu, itu sudah 150.000 lebih yang tersosialisasi. Jadi ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana jalannya proses pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Begitu ya Bu ya. Dari atau dengan jumlah disabilitas yang mencapai 3.700 tersebut, sebenarnya bagaimana sih peran teman-teman disabilitas dalam pengawasan pilkada 2020? Ya. Baik Mas Dodi, dari 3.700 ini perlu kami sampaikan juga karena nanti ketika pilkada bisa lebih, karena bisa jadi ada disabilitas yang usianya di pilkada nanti sudah 17 tahun. Nah, tentu itu menjadi
bagian daripada warga yang mempunyai hak pilih, dan peran mereka teman-teman disabilitas itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa menjadi informan pertama ketika terjadi pelanggaran. Nah, ini sesuatu yang sangat penting karena teman-teman yang ada di 12 kecamatan ya, teman-teman disabilitas itu tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, dan dari hasil survei kami itu ada hampir di setiap desa itu ada teman yang disabilitas ya, dari disabilitas, sehingga ketika ada kampanye misalnya ataupun pelanggaran-pelanggaran nanti di dalam pelaksanaan pilkada ini, teman-teman disabilitas bisa melaporkan ataupun menghubungi jajaran Bawaslu ya, mulai dari PPD ataupun teman-teman yang ada di Wascam. Karena mereka yang paling dekat dengan desa. Jadi itu bagian dari peran bagaimana teman-teman disabilitas menjadi informan pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman dari disabilitas bisa ikut berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran terhadap keluarganya ataupun di lingkungannya, misalnya dalam hal politik uang. Nah, ini sangat penting sekali karena sesuatu hal yang sangat banyak dilakukan ya. Politik uang itu sesuatu yang kadang-kadang sangat sulit untuk dibuktikan karena banyak warga yang sebenarnya mereka itu mendapatkan bagian dari politik ini, bagian dari pembagian kue ini, tetapi mereka sulit untuk mengakuinya. Nah, jadi teman-teman dari disabilitas ini bisa memulai dari diri dan keluarganya ketika ada dari tim ses ataupun mungkin dari panitia ataupun mungkin dari calon yang datang ke rumah dengan membawa uang ataupun bentuk lain. Jadi yang namanya politik uang itu bukan hanya uang, Mas Dodi. Ada uang, barang ataupun sembako dan yang lainnya. Ketika pemberian itu ada embel-embelnya untuk bisa memilih yang bersangkutan. Ataupun mungkin tanpa disampaikan pun ketika pemberian itu ada stikernya, ada tulisan di dalamnya ketika sembako, itu sudah merupakan bagian daripada politik uang. Kemudian teman-teman disabilitas juga bisa berperan dalam hal melaporkan ketika diketahui adanya pelanggaran dan juga siap menjadi saksi. Nah, ini sangat penting karena ketika terjadi pelanggaran sering terjadi tidak bisa dilanjutkan proses karena adanya saksi yang tidak punya keberanian menjadi saksi. Ya. Saksi tidak punya keberanian menjadi saksi, bahkan di tengah-tengahnya mengundurkan diri menjadi saksi. Nah, ini bagaimana teman-teman disabilitas memahami bahwa ikut bertanggung jawab dalam suksesnya pilkada di Kabupaten Sukoharjo ini ketika melihat adanya pelanggaran, beliau-beliau siap melaporkan dan siap menjadi saksi. Nah, ini tentu peran yang sangat luar biasa ketika itu dilakukan. Begitu Ibu. Di samping itu ada juga pertanyaan yang cukup menarik. Kira-kira apa yang terjadi ketika pilkada ini tanpa ada pengawasan, Ibu? Pilkada tanpa pengawasan. Nah, ada banyak hal yang ketika pilkada ini tidak dilakukan pengawasan dari segala lini, ya. Bukan hanya Bawaslu dan jajarannya, tetapi juga masyarakat, karena pengawasan itu sendiri bagian dari kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran. Di antaranya tentu bisa saja adanya hak pilih yang tidak terdata, nah, menghilangkan hak pilih. Nah, ini bisa terjadi ketika ada masyarakat
yang mungkin dia pindah dari daerah lain kemudian ikut di salah satu KK di warga Sukoharjo, tetapi ketika dulu pileg pilpres belum terdata, kemudian ini tidak masuk data dan oleh petugas pendataan tidak dimasukkan lagi. Nah, sehingga bisa saja ini nanti yang mestinya sudah mempunyai hak pilih di Sukoharjo tidak masuk hak pilih, ataupun mungkin ketika ada salah satu warga usianya sudah 17 tahun dan mempunyai hak pilih ketika nanti di tanggal 9 Desember tetapi belum terdata. Atau warga masyarakat Sukoharjo yang belum berusia 17 tahun tetapi pernah kawin. Nah, ini juga semestinya sudah mempunyai hak pilih tetapi belum terdata, dan oleh keluarga ataupun masyarakat lingkungan diketahui tetapi tidak berani melaporkan. Nah, ini merupakan bagian ketika pengawasan itu tidak berjalan. Kemudian yang kedua jelas adanya pelanggaran-pelanggaran baik itu kampanye. Nah, ini belum memasuki kampanye. Kemudian itu tadi yang di awal sudah saya sampaikan, politik uang. Nah, ini tentu ketika tidak dilakukan pengawasan adanya politik uang ataupun money politik ini bisa saja tidak terdeteksi. Walaupun hampir menyeluruh, ya, mungkin salah satu komunitas itu banyak sekali di sana diberikan, dibagikan, baik itu dalam bentuk sembako ataupun mungkin dalam bentuk voucher, itu juga merupakan bagian politik uang, dan ketika tidak dilakukan pengawasan dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak terkait, tentu hal tersebut tidak bisa terdeteksi. Kemudian bisa juga karena adanya pelanggaran pemilu, ada pemungutan suara ulang. Nah, ini bisa saja terjadi. Ketika dalam pelaksanaan pemungutan suara di sana terjadi kecurangan misalnya. Nah, ini tentu juga masyarakat sekitar, ya, teman-teman disabilitas kalau misalnya Perso tahu ketika kebetulan melihat di arena TPS, nah ini harus berani melaporkan, menyampaikan kepada pengawas TPS ataupun kepada PPD ataupun orang yang mereka kenal di jajaran pengawas kita. Ini karena apa? 1.775 TPS ini jumlah yang sangat luar biasa, apalagi ini di masa pandemi yang mana tidak menutup kemungkinan baik itu KPPS ataupun mungkin pemilih itu ketika melakukan hak pilihnya mencoblos itu tergesa-gesa sehingga tidak memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan TPS. Nah, ini sehingga tidak menutup kemungkinan ketika terjadi pelanggaran bisa dilakukan pemilihan suara ulang. Ada lagi ketika ada rekapitulasi misalnya, adanya selisih itu juga akan menimbulkan adanya sengketa hasil. Nah, ini tentu kita harus cegah sedemikian rupa, kita lakukan pencegahan sejak dini sehingga apa yang menjadi hasil daripada rekapitulasi itu memang benar-benar apa yang mestinya ada sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan masih ada beberapa hal lagi, ya, termasuk diantaranya adalah jangan sampai terjadi yang namanya manipulasi hasil. Nah, ini manipulasi hasil daripada pelaksanaan pencoblosan. Itu bisa terjadi ketika dalam penjumlahan misalnya entah siapapun yang melakukan kesalahan ataupun kecurangan. Jadi misalnya paslon A ataupun B yang mestinya di sana dalam rekap itu ada mendapatkan suara 100 misalnya, tetapi bisa saja ada penambahan menjadi 100 lebih. Nah, ini tentu harus bisa dihindari, dan penghindaran itu dengan adanya kesadaran masyarakat bahwa pilkada di Sukoharjo itu menjadi tanggung jawab kita bersama.
masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Jadi untuk menjadi pengawas itu tidak harus menjadi Bawaslu, Panwaslu Kecamatan ataupun Panwaslu Desa maupun pengawas TPS, tetapi semua masyarakat termasuk disabilitas bisa berperan serta menjadi bagian dari pengawas. Oke Ibu, kemudian agar teman-teman disabilitas bisa berperan dalam pengawasan, usaha apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bu? Ya, Mas Dodi, baik. Banyak hal yang sudah dilakukan di teman-teman kita, terutama di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, termasuk teman-teman Panwaslu Kecamatan. Bagaimana melibatkan teman-teman disabilitas itu yang pertama menjadikan teman-teman disabilitas menjadi bagian daripada kelompok sasaran. Karena kita ada beberapa kelompok sasaran dalam sosialisasi dari beberapa segmen masyarakat, yang salah satunya yang menjadi kelompok sasaran adalah teman-teman disabilitas. Kemudian yang kedua, kita melakukan kerjasama dengan organisasi yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini, ya salah satunya dengan kelompok disabilitas yang dikelola oleh Sehati, yang mana dalam setiap kegiatan kita libatkan sebagian dari mereka, termasuk dari kecamatan, itu semua terwakili, dan juga dalam setiap sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, mereka selalu kita undang dan kita selalu lakukan komunikasi terhadap mereka agar bagaimana mereka bisa berperan dalam pelaksanaan dan pensuksesan pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Bu Swatun yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Akan tapi di acara ini ada beberapa warga yang ikut melihat atau ikut mengikuti acara ini yang juga ingin menyampaikan pertanyaan, Ibu. Mungkin ada kesempatan untuk para warga untuk memberikan pertanyaan. Dan oh ya, monggo Mas, monggo perkenalkan juga nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya warga sekitar sini. Mau bertanya, apabila nanti pada waktu pemilihan itu ada beberapa orang yang disabilitas, itu contohnya orang sepuh, sudah tua, terus itu perlu pendampingan yang bagaimana. Dan yang kedua itu apabila nanti ada disabilitas yang lain, contohnya tidak bisa jalan atau tidak punya keluarga, itu harus bagaimana untuk bisa mencoblos pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut. Mohon penjelasannya secara lengkap. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Monggo Ibu langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Pak Anwar. Terkait dengan bagaimana ketika ada disabilitas ketika nanti dalam pelaksanaan pencoblosan, itu perlakuannya seperti apa? Ini bahwa perlu kami sampaikan, tidak semua disabilitas itu ketika mencoblos itu harus didampingi. Hanya yang tertentu saja yang bisa didampingi, yang tadi salah satunya adalah yang sudah sepuh, kemudian tidak bisa atau kurang bisa mengakses. Nah, itu bisa didampingi oleh keluarganya dengan mengisi surat pernyataan yang sudah disediakan oleh KPPS. Jadi semua KPPS dipastikan sudah menyediakan surat pernyataan untuk jagani. Nah, kalau misalnya nanti ada warga untuk dalam melakukan pencoblosan harus didampingi.
Kemudian untuk akses, Bawaslu memastikan bahwa ketika di salah satu TPS itu ada warga disabilitas yang kesulitan dalam mengakses, mungkin tunadaksa ataupun orang yang sulit untuk mengakses secara normal fasilitas yang ada di KPPS, maka Bawaslu memastikan bahwa akses itu semua harus disediakan. Kemudian kalau misalnya di sana ada yang tuna netra, nah ini harus disediakan braille. Sehingga kalau untuk tunanetra ketika braille itu disediakan, tentu tidak perlu ada pendampingan. Begitu, Mas Anwar, ya. Begitu tadi Bu jawaban, dan ini ada pertanyaan juga Bu. Kita kan melihat disabilitas itu kan jenisnya banyak, nggih. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam melindungi ataupun dalam memastikan bahwa teman-teman disabilitas ini bisa menggunakan hak pilihnya? Ya, selama ini, ya, dalam masa coklit ini, jajaran Bawaslu kita sudah ikut mendampingi teman-teman PPDP dalam melakukan pendataan maupun coklit di lapangan, termasuk juga melakukan sampling, sehingga di sana dipastikan bahwa teman-teman disabilitas itu tercatat dalam pendataan dan juga harus jelas disabilitasnya apa. Nah, itu di sana harus tertulis. Jadi disabilitas yang ada di dalam pendataan itu harus jelas, sehingga bagaimana nanti dalam memfasilitasi teman-teman penyelenggara itu akan jelas bentuk fasilitas apa yang harus disediakan. Ketika di KPPS-nya, di TPS-nya ada salah satu warga yang masuk bagian dari disabilitas. Jadi tentu ketika di TPS tersebut ada disabilitas yang berbeda, tidak satu jenis ataupun tidak satu macam disabilitas, tentu pihak panitia juga harus menyediakan, misalnya ada disabilitas yang harus menggunakan kursi roda, apakah nanti TPS itu yang pada awalnya ditempatkan di rumah kemudian ada tangganya, nah kemudian apakah itu dipindah di halaman, nah ataupun ketika rumahnya sudah ada plengsengan, akses disabilitas yang menggunakan kursi roda itu tentu tidak bermasalah. Tetapi ketika itu tidak ada, kemudian untuk menuju akses itu harus menggunakan tangga ataupun bertingkat, tentu harus dipikirkan, dan Bawaslu memastikan bahwa TPS tersebut tentu harus mampu menyediakan untuk teman-teman disabilitas. Jadi bisa saja nanti dipindah di halaman kalau halamannya luas, dan ini tentu bisa kita komunikasikan sebelum pelaksanaan hari H. Jadi teman-teman jajaran Bawaslu sebelum nanti hari pelaksanaan coblosan itu sudah harus berkeliling ke semua TPS untuk memastikan bahwa ketika di antaranya, ya, salah satu TPS atau di beberapa TPS itu ada warga yang punya hak pilih dan menyandang disabilitas tertentu, pastikan bahwa akses untuk melakukan pencoblosan itu bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu, jawabannya sangat luar biasa. Ada semacam closing statement dari Ibu Uswatun di acara ini. Monggo kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Dodi. Bahwa pilkada di Kabupaten Sukoharjo ini adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Tentu tidak cukup
ketika hanya Bawaslu dan jajarannya yang mengawasi, sehingga kami mengajak seluruh warga masyarakat Sukoharjo termasuk juga teman-teman disabilitas bisa ikut berperan serta dalam melakukan pengawasan Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember agar Pilkada di Kabupaten Sukoharjo ini dapat berjalan dengan demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Itu Bu, terima kasih atas closing statement-nya. Dan di penghujung kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bincang-bincangnya Ibu pada kesempatan sore ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang hadir pada kesempatan sore ini. Saya Dodi Kurniawan undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa pada bincang-bincang Pilkada selanjutnya di tahun 2020 ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.